Meskipun istilahnya kita penuh dengan keterbatasan, mungkin teman-teman nggak bisa kayak teman yang lain kayak gitu ya. Tapi ketika teman-teman mau datang sama Tuhan, ketika teman-teman mau menyerahkan kekhawatiran ya, keterbatasan teman-teman kepada Tuhan, percayalah Tuhan itu menolong untuk kalian bisa melewati keterbatasan itu. Mungkin tidak sama seperti yang lain, tapi setidaknya pergumulan kalian itu terjawab sama Tuhan, dan itu bersyukur sekali. Ya, kita mau belajar, ya tema besar kita teman-teman bulan ini itu mencari Kristus ya. Nah, ketika Koko renungkan firman ini mencari Kristus, Koko mendapat satu impresi ya, dalam perenungan Koko mencari Kristus itu seperti kita mengejar keintiman kepada Tuhan. Ya, jadi kita mau belajar sama-sama. Ya, ayatnya dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 dan Yesaya 30 ayat 15. Tapi karena waktu, Koko akan berfokus ke ayat 7 sampai 10 ya. Oke, kita coba dulu. Oke, masih bisa. Sip. Ya, teman-teman, pernah nggak kalian mengalami momen di mana seharian penuh ya, HP kalian itu terasa sepi, ya, nggak ada chat masuk, nggak ada telepon masuk, gitu ya? Pernah nggak? Ya biasanya mungkin kalau lagi sibuk ya, mungkin lagi sibuk sengaja ya, HP kalian di mode jangan ganggu, ya, nah itu biasanya jadi chat, gitu, telepon, gitu mungkin nggak bisa tembus ya, nggak bisa masuk, notifikasinya nggak ada kayak gitu ya. Jadi kalian bisa fokus ke kerjaan kalian. Oh iya, kuotanya belum beli. Iya, nah, ada waktunya kalau kita lupa ngisi kuota juga ya, bisa bikin gitu kan Timo ya. Iya. Nah, tapi terkadang kita tuh bisa mengaktifkan mode jangan ganggu itu secara mungkin tidak sadar ya, atau ya habis kerja, habis kesibukan kita lupa mematikan mode jangan ganggu itu, jadi keterusan sampai besok kayak gitu ya. Nah, itu membuat kayak seolah-olah HP kita sepi gitu, nggak ada notifikasi ya. Jadi kadang kita bingung ya, kok HP gua sepi gitu ya, nggak ada chat dari mana-mana. Terus kadang ada orang yang mau berusaha ngubungin kita pun bingung mereka, ini orang kok nggak bales-bales gitu ya, ini orang di chat, di telepon kok nggak ngangkat, di chat nggak bales. Nah ternyata teman-teman, nah kita tuh sedang mengaktifkan mode jangan ganggu. Nah, jadi problemnya itu bukan di orang-orang yang menghubungi kita, bukan di sinyal HP yang lemot kayak gitu teman-teman, atau istilahnya HP kita yang rusak mungkin ya gitu, belum, nggak secepat itu. Ternyata problemnya itu ada di kita mengaktifkan mode jangan ganggu itu. Nah, teman-teman, demikian kehidupan kita ya, ketika kita secara tidak sadar ya, dengan hiruk pikuk dunia gitu ya, dengan kebisingan dunia, dengan tren-tren dunia, dengan apa istilahnya, tuntutan-tuntutan dunia ya, kita tuh secara tidak sadar akhirnya kita menyalakan mode jangan ganggu. Maksudnya apa teman-teman? Kita terlalu terfokus sama godaan dunia ya, ambisi-ambisi dunia. Jadi kita harus sukses, kita harus berprestasi. Tidak masalah teman-teman, tidak masalah. Kita harus, mungkin nanti ya teman-teman ngalami yang sudah kerja, mungkin kita harus punya banyak uang kayak gitu kan. Kita harus punya mobil ini, kita harus punya motor ini ya, supaya kita dikenal gitu. Mungkin nanti teman-teman ada waktunya ngalamin hal seperti itu ya. Nah, ketika teman-teman dipenuhi dengan ambisi ya, dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan dunia kayak gitu, maka teman-teman jadi lupa sama Tuhan ya. Bisa membuat teman-teman jadi
tidak lagi berkomunikasi sama Tuhan, tidak lagi tanya Tuhan. Karena apa? Teman-teman sedang mengejar ya yang namanya istilahnya ambisi-ambisi duniawi itu. Untuk apa? Supaya teman-teman dikenal orang, ya supaya teman-teman dipuji-puji orang gitu. Nah, kita belajar teman-teman ya, bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menjauh dari kehidupan kita. Nah, tadi kan teman-teman sudah berambisi kayak gitu ya, sampai akhirnya teman-teman lupa membangun hubungan sama Tuhan, sampai akhirnya ada satu titik teman-teman merasa Tuhan itu tidak ada. Ketika teman-teman sibuk membangun ambisi teman-teman dan ketika teman-teman mengalami yang namanya sebuah kejatuhan, nah teman-teman merasa kok Tuhan kok nggak ada ya, kok Tuhan seperti diam saja, nggak membela saya kayak gitu, nggak membela kita kayak gitu kan, kita malah tetap jatuh ya kan, bahkan sudah jatuh tertimpa tangga kayak gitu ya, ada istilahnya, kok sepertinya Tuhan nggak tolong. Nah, sebenarnya teman-teman bukan pribadi Tuhan yang menjauh teman-teman, atau bukan Tuhan yang offline teman-teman ya, mengabaikan kita, tidak. Tapi perlu kita sadari bahwa ternyata hidup kita yang sering berada dalam mode jangan ganggu. Bukan ia yang menjauh, kita yang membungkam suaranya. Karena apa? Kita terlalu sibuk dengan dunia ini teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana sikap hidup yang mencari Kristus? Nah, teman-teman, kita langsung masuk ya, supaya kita bisa terus terkoneksi ya. Kalau kita lihat ya di Efesus 1 ayat 13, demikian firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat yang ke-14 sekalian, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi teman-teman, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah offline dalam kehidupan kita teman-teman. Tuhan Yesus selalu tersedia ya dalam kehidupan kita. Nah, cuman ketika kita istilahnya apa ya, bahasa Koreanya ya, keseliwer gitu ya, keseliwer sama kesibukan dunia kayak gitu kan, ambisi-ambisi yang mau dicapai kayak gitu. Nah, kita jadi lupa ya, lupa mencari Tuhan. Kita sibuk bangun pagi langsung kita cek ada apa ya di HP ini, ada kerjaan apa ya, atau ada tugas apa yang harus diselesaikan kayak gitu kan, atau trennya lagi apa nih supaya up to date kayak gitu ya. Nah, jadi kita lupa untuk membangun hidup kita, membangun keintiman sama Tuhan. Padahal teman-teman, kalau kita renungkan, keintiman sama Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Keintiman sama Tuhan itu menjaga hidup kita teman-teman, supaya kita mampu melewati tantangan-tantangan yang kita nggak pikirkan, kita nggak istilahnya nggak tahu kedepannya akan ada tantangan apa ya. Nah, sekarang bagaimana sikap hidup kita dalam mencari Kristus ya, sikap hidup yang mencari Kristus. Nah, Yakobus itu menjelaskan dengan konkret ya, dengan konkret di ayat yang ke-7 sampai yang 10 ya. Di belakang cukup kecil tapi di sini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, langkah pertama teman-teman, kita turn off suara dunia ya. Kita mau coba matikan suara dunia, karena firman Tuhan dalam ayat yang ke-7 itu berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yaitu di Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 di ayat yang ke-7. Ya, kita belajar dari sini teman-teman bahwa sebelum kita melawan iblis, yang kita perlukan itu adalah ketundukan kita kepada Tuhan. Kalau kita belum tunduk sama Tuhan, kita nggak mampu teman-teman. Karena apa? Yang mampu melawan iblis ya Tuhan sendiri, gitu kan. Kuasa Tuhanlah yang mampu menghancurkan iblis dalam
kehidupan kita, ya, supaya kita menang. Nah, di sini berkata karena itu tunduklah pada Allah, ya, kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi setelah kita tunduk, submit, baru kemudian lawan, ya. Nah, realitasnya teman-teman di Yakobus 4 ayat 5, kalau kita belajar, kita baca sama-sama, ya kan, saya bacakan teman-teman, saya memang tidak masukkan di PowerPoint, ya. Jadi firman Tuhan di sini bilang, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah, kalau teman-teman baca dengan versi firman Allah yang hidup, di sini jelas banget teman-teman, bukan tanpa alasan kitab suci mengatakan bahwa Roh Kudus yang ditempatkan Allah di dalam diri kita menuntut kesetiaan kita kepadanya. Nah, di sini kita belajar teman-teman, Roh Kudus itu ada rasa cemburu loh teman-teman. Roh Kudus tuh pengen kita setia loh sebenarnya sama dia, gitu. Nah, cuman terkadang kita merasa diri ini fine-fine aja, kayak gitu kan, dengan normalisasi karakter sifat dunia, kayak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu kurang berkenan teman-teman di hadapan Tuhan. Nah, contohnya teman-teman di dunia digital, ya saya percaya teman-teman semua di sini anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak baik, ya. Ini cuma contoh teman-teman, ya. Contohnya kalau kita di dunia digital, ya, nah itu ada yang namanya cyberbullying, ya. Jadi kita ngetik-ngetik komentar jahat di akun-akun orang, kayak gitu ya, di akun yang teman kita, orang yang kita benci, mungkin orang yang kita nggak suka, gitu kan, kita ikut ngetikin kalimat-kalimat membuli, kayak gitu ya, di mana, di Instagram, di Twitter, di mana, kayak gitu ya, di grup mungkin, kayak gitu kan, atau di sini kalau di slide pokok tulisnya membongkar rahasia. Nah, tapi perlu digaris bawahi teman-teman, membongkar rahasia ini mungkin ada perlunya, ya teman-teman, ya. Cuman kalau memang benar-benar perlu dan istilahnya masalahnya itu benar-benar harus diselesaikan, harus dipulihkan, ya kan, harus ada keterbukaan. Nah, itu rahasia memang ada kalanya harus dibuka. Tapi membongkar rahasia di sini itu lebih ke aib, teman-teman. Ya, ini mungkin teman-teman yang sekolah punya grup, ya, grup kelas, misalkan kayak gitu ya. Grup chat grup kerjaan, grup karyawan, atau misalnya grup kayak gitulah, ya. Nah, itu kalau orang-orang dunia, ya, anak-anak zaman sekarang itu seneng banget tuh ngomongin orang di grup, ya, ikut-ikutan ngejelekin kayak gitu ya. Bahkan kalau tahu aibnya ikutan dikeluarin di grup itu biar makin rame. Nah, itu tuh sebenarnya teman-teman itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita mau pelajari, kita tidak boleh seperti itu. Karena tugas kita sebagai anak-anak Tuhan itu membangun, teman-teman, ya. Kita tuh memulihkan orang, ya. Kita memberkati orang. Nah, kalau kita ikut nimpalin dengan aib-aibnya, istilahnya, oh ya kita juga tahu nih aib yang ini, kayak gitu kan. Yang sana tahu aib yang itu, kayak gitu kan. Aib yang satu, kita tahu aib yang dua, gitu kan. Ikut ngeramein grup tapi istilahnya nggak positif, ya. Kita ikut ngeramein grup dengan sama-sama, gue tahu juga aib yang ini nih, gitu kan, ya. Apakah kita menjadi berkat, teman-teman? Coba teman-teman pikirin kalau kayak gitu. Kalau teman-teman ada di posisi orang itu gimana? Apakah teman-teman mau? Nah, demikian juga Roh Kudus tidak pernah mau kita hancur, ya. Roh Kudus nggak pernah mau kita menjelekkan orang, kayak gitu ya. Karena tahu teman-teman ada yang namanya hukum tabur tuai, ya. Teman-teman mau menuai yang baik, ya teman-teman harus belajar menabur yang baik. Makanya di sini Roh Kudus ngajarin kita untuk menjadi pribadi yang benar, yang baik, kayak gitu ya. Nah, terus ada lagi membuat second account, kayak gitu kan, contohnya kayak gitu ya. Ya, kalau membuat second account nggak masalah, teman-teman, nggak masalah,
Ya kan ada yang close friend kayak gitu kan, misalnya kayak gitu ya, second account isinya postingan-postingan pribadi yang untuk teman-teman dekat kayak gitu kan. Untuk jalan-jalan mungkin ya adalah teman-temannya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau membuat second account-nya dipergunakan untuk nyerang orang, ya jadi buzzer gitu ya sekarang ya, ikut-ikutan kayak gitu kan, politik apa segala macam, atau ikut apa nyerangin teman-teman yang mungkin ya itu ikut-ikutan temen yang nggak suka. Misalnya kita buat second account, akun kosong kayak gitu, tapi ikut nimpalin kata-kata buruk kayak gitu kan. Atau bahkan kalau anak-anak zaman sekarang nih tantangannya ya, teman-teman udah pada tahu, udah pada dewasa ya, pornografi misalnya kayak gitu kan ya, atau tontonan-tontonan yang nggak baik kayak gitu. Nah teman-teman buat second account supaya bisa melihat seperti itu. Nanti akun yang punyanya teman-teman yang bisa dilihat orang bersih, tapi second account-nya kotor. Nah itu teman-teman harus hati-hati ya. Sekali lagi, Roh Kudus tidak mau kita binasa ya. Jadi jangan melangkah ya, berbuat istilahnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jangan membinasakan diri kita sendiri, teman-teman. Ambil keputusan untuk taat sama Roh Kudus ya. Kalau di area relasi gaya hidup saat ini kita istilahnya menjalani double life gitu ya. Maksudnya apa teman-teman? Kehidupan yang ganda ya. Saya percaya di sini nggak ada teman-teman ya. Saya percaya ini anak-anak Tuhan semua. Amin. Anak-anak Tuhan ya. Amin. Ya. Jadi kayak gini teman-teman. Tuh double life itu apa? Kompromi dengan kekudusan. Ya. Hanya istilahnya hari Minggu jadi anak-anak Tuhan yang manis gitu ya. Hari Minggu haleluya gitu ya. Tapi setelah hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu menormalisasi kata-kata kotor misalnya sebagai apa? Pergaulan kayak gitu ya, sebagai umpatan, titik komanya bukan titik, bukan koma ya. Teman-teman ngerti ya. Titik komanya kata-kata apa itu ya, kebun binatang kah kayak gitu kan. Nah ya, atau istilahnya makian kayak gitu ya kan. Kadang kan namanya orang gaul ya, semakin dekat orang semakin ya inilah, kita suka lihat lah ya gitu ya, nggak usah dijelaskan terlalu dalam. Kita suka lihat teman-teman kita mungkin dalam pergaulannya udah deket, jadi ya kata-katanya nggak teratur, tapi mereka fun-fun aja. Nah cuman kata firman Tuhan, kata Roh Kudus itu jangan seperti itu ya teman-teman. Gitu. Yuk sama-sama kita mau pelajari, kita mau perbaharui hidup kita supaya hidup kita jadi berkat gitu. Nah, kalau yang udah pacaran, mungkin ada di sini yang udah punya pacar teman-teman. Ya kalau yang udah pacaran juga ada tantangannya teman-teman ya. Ya mungkin pacarnya ada yang apa menormalisasi kayak gitu kan, istilahnya pelukan kayak gitu, ciuman kayak gitu mungkin ya. Koko juga pernah lihat Koko dulu waktu di sana ya, waktu di Bandung kayak gitu kan, ada jemaat teman kayak gitu kan, oh pacarannya kayaknya udah seperti ini ya. Buat mereka itu normal-normal aja teman-teman. Cuma satu hal, jangan kita membuka celah gitu ya. Sekali lagi, Roh Kudus tidak mau kita binasa ya. Roh Kudus tidak mau kita hancur hidupnya. Roh Kudus tidak mau kita rugi teman-teman ya. Yang Roh Kudus mau kita hidupnya tetap dalam perkenanan Tuhan, sehingga hidup kita bisa jadi berkat ya. Jangan ikut-ikutan teman-teman ya. Ya tetap kekudusan itu yang utama dalam Tuhan ya. Jangan takut dibilang kurang pergaulan, takut putusin aja kalau toksik gitu ya istilahnya ya. Saya percaya, Koko percaya Tuhan bisa menyediakan yang lebih baik, yang lebih berkenan di hadapan Tuhan gitu. Nah jadi mari kita tunduk kepada Tuhan teman-teman. Yang pertama ya, kita mau coba dengan pimpinan Roh Kudus, kita mohon Roh Kudus beri aku kekuatan, aku mau taat, aku mau coba matikan ini suara-suara dunia ini ya. Jadi kita mau belajar untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan ya. Kita tidak mau mendukakan Roh Kudus dengan kehidupan kita ya, kehidupan yang seperti ini. Kita sama-sama belajar ya. Sekali lagi, Koko bukan berarti sempurna di sini ya. Koko juga masih belajar,
tetapi yuk sama-sama kita belajar. Kita mau disempurnakan, diserupakan dengan Kristus. Amin. Ya. Yang kedua, teman-teman, nah di ayat yang ke-8 sampai ke-9, ya Koko bacakan. Dan apabila saudara mendekati Allah, ini masih dalam ini ya, FIEH ya, firman Allah yang hidup, maka Allah akan mendekati saudara. Ya, basuhlah tangan saudara, hai orang berdosa, penuhilah hati saudara hanya dengan Allah saja, untuk menjadikannya bersih dan setia kepadanya. Ayat 9, biarlah air mata bercucuran karena perbuatan salah yang telah saudara lakukan, biarlah ada penyesalan dan duka cita yang sesungguhnya, biarlah kesedihan menggantikan gerak tawa, dan kemurungan menggantikan sukaria. Nah teman-teman, firman Tuhan ini berbicara, maksudnya apa teman-teman? Di dalam pengaturan HP kita, ya ini analogi ya teman-teman, kita bisa memilih kontak prioritas, ya favorit kontak kayak gitu ya, yang tetap bisa menembus pertahanan mode jangan ganggu kita. Nah, kita mau menjadikan Kristus sebagai kontak favorit kita, teman-teman. Kita mau mengizinkan dia untuk terus masuk dalam kehidupan kita, untuk terus memimpin kita. Jadi, di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, kita mau terus dipimpin sama Roh Kudus. Nah, supaya ketika kita membuka hati kita untuk mendekat, kita percaya Tuhan juga dengan senang hati mau melawat kita, teman-teman. Nah, Koko sedikit kesaksian ya, sebentar teman-teman, Koko sedikit kesaksian ya bagaimana mematikan mode jangan ganggu itu di dunia ini tidak mudah, teman-teman. Koko sempat ngalamin sendiri. Ya, jadi 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun lebih gitu ya. Itu Koko merasakan yang namanya masuk sekolah. Ya, itu sekolah pujian penyembahan, teman-teman. Namanya Proskuneo. Ya, itu Koko masuk di jurusan worship leader. Nah, di sana Koko harus masuk ke dalam sebuah disiplin rohani. Ya, yang menurut Koko ya buat Koko ini cukup radikal gitu. Karena apa? Yang pertama, ponsel Koko disita, teman-teman, selama 2 bulan. Bayangin, sama sekali nggak boleh pegang HP 2 bulan. Ya, itu buat Koko itu berat ya. Karena terbiasa Koko pegang HP terus gitu ya. Lihat apa, lihat ini, lihat itu kayak gitu ya. Nah, terus setiap hari ya sebelum jam 5 pagi, ini setiap hari teman-teman, itu kita harus bangun ya. Kita harus sudah berkumpul untuk apa teman-teman? Doa bersama sama teman-teman. Ya, sama teman-teman satu asrama. Ya, kami harus berkumpul dan setelah itu bukan cuma itu aja. Nanti kalau ada waktu siang nih, istirahat, jam istirahat atau malam setelah acara semua selesai, kita harus punya waktu intim pribadi sama Tuhan. Nah, kalau di Proskuneo itu ada namanya gua doa. Itu ruangan yang disediakan khusus untuk kita bisa berdoa secara pribadi. Nah, itu teman-teman jujur untuk awal-awalnya, jujur ya, Koko ini masih manusia. Jadi Koko merasa berat, teman-teman. Ya, karena apa? Nggak lihat HP, itu Koko tidur tuh nggak bisa tidur karena ada yang kurang rasanya. Jadi Koko nggak tidur tuh hari pertama 3 hari Koko. 3 hari Koko nggak bisa tidur, teman-teman. Bangun jam 4 setengah 5 bangun aja tapi nggak tidur itu. Cuma merem aja Koko gini. Karena rasa apa namanya? Aduh Tuhan Yesus kayak gitu kan. Ini pergumulan ya kayak gitu ya. Nah cuman setelah itu puji Tuhan bisa dilewati teman-teman. Nah soal doa juga kayak gitu teman-teman ya kan, bangun pagi itu ngantuk loh teman-teman, jujur Koko itu ngantuk, pernah Koko itu ya, yang lainnya doa kayak gitu kan, kita Koko tidur teman-teman ya, di toal-toal Koko tidur teman-teman ya, nggak ikut doa, ikut kumpul gitu, duduk melingkar kayak gitu tuh, teman-teman ada yang gitar, ada yang nyanyi, terus pas bagian Koko doa tidur pokoknya, udah tidur dari tadi gitu. Aduh Tuhan kayak gitu kan, prosesnya begini kayak gitu ya. Jadi jangan dilihat teman-teman Koko khotbah di sini dikira ini ya teman-teman ya, Koko juga manusia teman-teman, kita sama-sama belajar. Tapi puji Tuhan di sini
ketika Koko terus mengikuti, Koko terus belajar meluangkan waktu kayak gitu ya, itu Koko bisa dimampukan untuk melewati 2 bulan itu, ya istilahnya bukannya stres ya. Setelah lulus dari sekolah itu, Koko mendapat Tuhan kasih, Tuhan percayakan dengan istilahnya kemampuan baru kayak gitu. Nah, itu anugerah Tuhan teman-teman. Nah, cuman dari situ Koko belajar prosesnya itu ternyata nggak semudah itu. Nah, itu kadang kita harus belajar bahwa kadang yang nggak enak ya, kadang yang nggak enak di awal itu belum tentu pada akhirnya istilahnya hasilnya buruk kayak gitu. Tidak ya. Selama itu dari Tuhan, proses Tuhan, kita percaya hasilnya kedepannya baik untuk masing-masing kehidupan kita, teman-teman. Kita semakin diperlengkapi, gitu ya. Rohani kita bertumbuh. Nah, akhirnya dari situ Koko belajar tenang, teman-teman. Ya, belajar tenang di gua doa, kayak gitu ya. Dari ketenangan, ya kan? Itu 2 poin ini Koko pelajari saat di Plus Cuneo. Ya, ketika Koko tenang, Koko mengizinkan notifikasi dari Tuhan. Koko nggak punya HP, Koko nggak pegang HP 2 bulan. Notifikasinya cuma dari Tuhan. Waktu Koko doa pribadi di goa doa. Ya, terus Koko datang tanpa pencitraan, teman-teman. Koko belajar seperti itu. Koko bilang, Koko nggak mampu Tuhan. Gitu. Saya nggak mampu Tuhan, gitu. Karena apa? Kan Koko bukan worship leader, teman-teman. Koko basicnya pemain drum. Ya, Koko dimasukin ke kelas worship leader. Itu ada tantangan tersendiri. Lirik harus hafal, gitu kan. Lagu harus kaya, kayak gitu kan. Harus diproses tuh. Diproses sebisa mungkin, belajar lagu ini, belajar lagu itu, ngulik. Dan di situ cuma disediain ini MP3, ya. MP3 yang diisi SD card itu untuk kita dengerin. Nah, itu cuman itu. Ya, selanjutnya Alkitab segala macam gitu ya. Cuman nggak ada HP. Ya, cuma puji Tuhannya, ya ketika semua dilewati, itu semua ada hikmahnya, teman-teman. Ya, jadi istilahnya nama Tuhan semakin dimuliakan, gitu kan, melalui proses itu. Nah, buah dari ketenangan ya teman-teman. Nah, ini nih, firman Tuhan yang waktu Koko renungkan, ya ketika kita mau tenang di hadapan Tuhan, ketika kita mau belajar mencari Tuhan ya, membangun keintiman, di dalam ketenangan itu terletak kekuatan kita, teman-teman. Ini firman Tuhan di Yesaya 30 ayat 13. Nah, lanjut dari situ, teman-teman. Ya, Koko sempat mengalami misi yang mustahil. Ya, jadi karena Koko nggak ada basic WL sama sekali, bahkan nyanyi pun pada awalnya ya nggak pas-pas, teman-teman. Jadi kadang ya kalau teman-teman musisi ngerti nih ya. Jadi habis dari C ya, dari chord C, modulasi ke D gitu ya. Koko suaranya masih di C. Itu asli, teman-teman. Aduh, prosesnya teh keras gitu kan. Itu nggak mudah, teman-teman. Ya udah satu itu kayak gitu. Terus kan Koko terbiasa kalau pemain drum tuh apa sih, Selo? Pemain drum. Kamu kalau main drum biasa ngapal lirik lagu nggak? Atau lebih dominan ngapal beatnya, ketukannya, nadanya? Lebih ke beatnya kan? Jadi kamu jarang sekali terlatih untuk ngafal kan? Ngafal lirik ya. Ya itu kan. Nah, Koko juga kayak gitu. Koko beberapa kali kayak gitu ya. Kesulitan banget, teman-teman, ngapal lirik kayak gitu kan. Cuma itu, Koko cuman berdoa lagi kepada Tuhan, Koko datang lagi kepada Tuhan, Koko cuman bilang, Tuhan, aku nih nggak mampu loh, tapi kalau memang ini kehendak Tuhan, Tuhan mau aku berproses gitu ya. Koko percaya, ya saya percaya, aku percaya pasti Tuhan mampukan gitu. Nah, ini ada satu momen yang nggak pernah Koko lupain, teman-teman. Ya, waktu Koko bergumul, ya berat ini buat Koko, sangat berat bahkan. Menentukan lagu apa, ini challenge, teman-teman. Jadi ada satu sesi yang akan membahas salah satunya bangsa dan negara kita. Nah, itu Koko ditunjuk, tim Koko ditunjuk, Koko WL-nya gitu ya, untuk bebas cari lagu, kayak gitu kan. Satu lagu aja bebas sok kayak gitu kan. Nah, itu kita, aduh, teman-teman Koko juga bingung kayak gitu kan. Nah, Koko juga apa lagi gitu ya, nggak ada HP, nggak bisa searching kayak gitu kan. Dan
ini lagunya juga terbatas dan Koko baca di list kayaknya belum ada yang pas kayak gitu loh. Maksudnya kalau Koko lihat di song listnya tuh, iya ya, gitu ya udah bener. Kamu harus tanya Tuhan. Koko punya mentor di sana. Coba kamu bawa dalam doa, begitu. Benar teman-teman, singkatnya Koko bawa dalam doa 3 hari. Koko punya waktu. Ya Koko dalam doa. Nah, lucu teman-teman ya. Ya buat Koko sih unik lah pengalaman ini ya. Karena Tuhan tahu Koko ini basicnya drum ya. Jadi biasa tuh nada beat kayak gitu ya. Nah, itu paling bergumam nih kayak gitu. Ya kan jadi kayak gitu kan. Itu lagi doa teman-teman. Itu lagi doa kayak gini, Tuhan mau nyanyi lagu apa Tuhan. Koko apa adanya, Koko nggak ini ya, maksudnya nggak indah kata-katanya. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan pengen nyanyi lagu apa ini ya Tuhan, kayak gitu kan. Nah tiba-tiba tuh di hati Koko. Nah itu Koko terus cerita ke mentornya Koko, ini lagu ini apa ya kayak gitu ya. Kayak gini gitu. Oh lagunya judulnya ini kayak gitu. Didengerin, dibantu kayak gitu kan. Oh iya sama, bener itu. Oh lagunya ini berarti. Nggak ada di songlist teman-teman. Jadi itu benar-benar liriknya itu munculnya setelah itu. Nggak ada di songlist. Dicariin, dibantu gitu kan. Nah teman-teman Koko juga bingung kan. Jadi baru di-download lagunya dikirim kayak gitu kan ke pemusik yang lain. Kayak gitu ya. Itu kita jadi latihannya pagi, siang, ya pagi siang, sesinya sore, nah gitu 2 kali gitu. Dan ketika Koko sama teman-teman nyanyiin lagu itu teman-teman, sederhana teman-teman, nggak dianeh-anehin dong. Kita juga baru belajar teman-teman ya kita juga istilahnya sama-sama masih belajar, sederhana aja, nggak dianeh-anehin, nggak disingkup apa segala macam, dituti apa, nggak ada gitu. Nyanyikan aja gitu sambil dengan penuh pengharapan ke Tuhan, Tuhan jangan salah ngomong gitu ya, jangan salah lirik kayak gitu kan. Soalnya ini baru, maksudnya saya baru nyanyikan dan cukup panjang kayak gitu liriknya. Lagunya tuh Doa Kami, mungkin teman-teman ada yang tahu lagunya Doa Kami. Bagi bangsa ini kami berdiri kayak gitu ya, dan membawa doa, itu lagu itu tuh teman-teman ya. Koko mohon Tuhan jangan sampai salah lirik kayak gitu kan. Dan puji Tuhan selama berjalan lagu itu, karena itu lagu terakhir sebelum pembicara, jadi nggak terlalu panjang dinyanyiinnya. Nah tapi puji Tuhannya aman teman-teman. Puji Tuhan itu aman. Tuhan mampukan semua berjalan lancar. Dan waktu pembicaranya maju, pembicara utamanya maju, pembicaranya ngomong teman-teman, saya tuh ada kerinduannya nih lagu ini, ternyata kamu udah tahu gitu dia. Jadi kita sesuai, kita connect kayak gitu. Nah teman-teman itu yang istilahnya menggaris buat Koko karena apa? Ternyata tanpa kita istilahnya kayak searching kayak gitu ya, harus ini harus itu, harus searching. Tuhan tuh mampu loh teman-teman. Tuhan itu lebih dari mampu untuk memberikan kita pengertian, memberikan kita hikmat, kita harus apa ya, kita harus ngapain, kita harus mengambil tindakan apa tuh, Tuhan tuh mampu teman-teman. Jadi istilahnya mungkin kita kayak, oh kalau kita nggak searching atau kita nggak melakukan ini, kita nggak sama seperti teman kita nggak bisa maju hidupnya. Salah teman-teman. Meskipun istilahnya kita penuh dengan keterbatasan, meskipun kita ya teman-teman sendiri tahu lah teman-teman punya keterbatasan apa. Mungkin teman-teman nggak bisa kayak teman yang lain kayak gitu ya. Tapi ketika teman-teman mau datang sama Tuhan, ketika teman-teman mau menyerahkan kekhawatiran ya, keterbatasan teman-teman kepada Tuhan, percayalah Tuhan itu menolong untuk kalian bisa melewati keterbatasan itu teman-teman. Mungkin tidak sama seperti yang lain, tapi setidaknya pergumulan kalian itu terjawab sama Tuhan, dan itu bersyukur sekali teman-teman. Itulah saya dapat makna sendiri bahwa di dalam tinggal tenang itu terletak kekuatan kita. Coba teman-teman, ketika teman-teman punya pergumulan, mungkin beda ya, nggak kayak Koko pergumulannya ya, apapun pergumulan teman-teman, ya coba luangkan waktu untuk tinggal tenang, tanya Tuhan, Tuhan mau apa ya, maksud Tuhan apa. Tuhan sanggup memberikan jawaban teman-teman. Nah yang terakhir teman-teman ya, ayat yang ke-10. Nah manfaatnya apa teman-teman? Ketika kita
melakukan langkah tadi, langkah 1 dan langkah 2 ya. Kita mau mendekat, kita mau mengizinkan Tuhan berbicara, ya, dan kita mendekat pun dengan hati yang murni, ada manfaat yang istilahnya ini janji ya, janji Tuhan ketika kita mau melakukan firman ini, yaitu Dia akan meninggikan kita. Ya, makna ditinggikan di sini teman-teman, ketika kakak gali, ya, ketika koko gali, ada 3 makna teman-teman. Ya, jadi meninggikan ini bukan kalau misalnya ya kita sedang bergumul Tuhan, ini kok kayaknya aku nggak bisa terkenal ya, kayak gitu kan, followerku kayak gitu kan, cuman berapa ya, 300 mungkin, cuman 1000, cuman berapa ya, teman-teman kan mungkin punya ekspektasi kayak gitu kan, ada orang-orang itu kan pengen followersnya banyak. Terus teman-teman berusaha dengan seperti itu, datang kepada Tuhan kayak gitu kan, minta follower atau apa yang bukan teman-teman ya. Tuhan meninggikan kita itu bukan tiba-tiba besoknya setelah kita melakukan kebenaran, besoknya kita followernya jadi naik jadi 1 juta, bukan gitu teman-teman. Tapi ketika kita istilahnya dengan pergumulan duniawi kita datang kepada Tuhan ya dengan hati yang benar, dengan hati yang rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan kita. Maksudnya apa? Kita akan dipulihkan teman-teman dari ya istilahnya sikap-sikap hati yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di sini Koko catat, Tuhan mengangkat kita dari lumpur kehancuran dosa, rasa bersalah, ya kan, kebiasaan buruk, ya, lalu menempatkan kita kembali sebagai anak-anak raja yang merdeka. Ya kadang teman-teman, Koko juga sempat ngalamin jadi anak muda istilahnya, jadi anak yang istilahnya pengen divalidasi sama teman-teman yang lain kayak gitu, kayaknya kurang kalau nggak sama kayak dia kayak gitu. Kalau aku nggak punya sesuatu yang seperti dia, kayaknya aku kurang menarik, kurang ini kayak gitu kan. Tapi satu hal, kita ini sebenarnya anak-anak raja teman-teman, kita ini berharga. Nah ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita akan dipulihkan, hati kita akan direstorasi. Oh ya, menerima diri kita apa adanya, karena diri kita itu berharga di mata Tuhan. Kita ini anak raja teman-teman di hadapan Tuhan ya. Jadi kita nggak akan terintimidasi lagi dengan hal-hal lain yang istilahnya menjauhkan kita dari Tuhan. Diberi rasa aman ya, yang kedua, secure ya, identitas yang aman. Kita tidak perlu lagi mengemis pujian atau like kayak gitu dari dunia untuk merasa berharga ya. Karena apa? Tuhan sendiri sudah melabeli hidup kita itu dengan rasa aman yang sejati. Ya, kemudian diberi otoritas. Kita punya otoritas ya. Secara spiritual, kita bisa bertahan ya, tidak terseret oleh arus zaman yang merusak, teman-teman. Melainkan diberikan kekuatan untuk berdiri tegak yang menghadapi badai. Ya, banyak teman-teman nanti kalau teman-teman udah mungkin nggak di sini atau udah keluar kota kuliah ya, Bro Yosua mau kuliah, oke, ke Bandung, akan ada ketemu lingkungan yang baru kayak gitu ya, kan banyak tantangan gitu ya, bahkan mungkin ketemu ajaran-ajaran baru ya kan, ya kebenaran-kebenaran yang baru. Sekarang zaman akhir teman-teman, banyak penyesat-penyesat ya. Nah disinilah fungsinya ketika kita mau dekat sama Tuhan, ketika kita mau intim sama Tuhan, ya kita semakin punya pengertian yang benar akan firman Tuhan, kita nggak akan mudah terbawa arus zaman yang merusak, pengajaran-pengajaran yang sesat kayak gitu ya. Mungkin logis ya, mungkin manusiawi, tapi itu bukan dari Tuhan. Hati-hati. Makanya kita perlu mendekat kepada Tuhan supaya kita peka, supaya kita dimampukan untuk menolak semuanya. Jadi yang ada dalam diri kita kebenaran yang murni daripada Tuhan, daripada firman-Nya. Nah, teman-teman, yang terakhir, maukah kamu terus terkoneksi dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita? Ya, teman-teman jawab sendiri di dalam hati, ya. Kalau mau, yuk sama-sama kita belajar, kita matikan mode jangan ganggu rohani dalam hidup kita. Kita izinkan Tuhan terus berbicara dalam hidup kita, menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya. Karena sekali lagi Roh Kudus itu apa teman-teman? Roh penolong, ya. Roh Kudus itu roh penghibur. Roh Kudus itu yang akan mengajar kepada kita segala sesuatu ya yang sudah pernah Tuhan ajarkan melalui kebenaran-kebenarannya.
Jadi mari aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Percaya teman-teman bahwa keintiman dengan Tuhan itu membuat hidup kita itu semakin gagah, makin kokoh, ya, dan menjadi berkat, teman-teman. Ya, jadi yuk sama-sama kita mau terus mendekat kepada Tuhan, sama-sama mau terus mencari Tuhan. Ya, percaya firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam hidup kita, biar hidup kita dapat terus dibangun dan terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.